semua, kami pun. Lembaga Komisi Pemilihan Umum merupakan penyelenggara yang dibentuk oleh negara. Fungsinya menggelar pesta demokrasi 5 tahunan tanpa hambatan. Persiapan serta jadwal yang sudah diagendakan untuk pilkada di 2020 hanya tinggal wacana, disebabkan virus corona yang datang tiba-tiba. Namun, pertimbangan Menteri Dalam Negeri berbunyi di tengah-tengah pandemi, yang masih menjadi opini sampai saat ini. Diteruskan ataukah dimundurkan masih menjadi pembahasan. Kalau seandainya diputuskan harus digelar, sudah sejauh mana kesiapan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran untuk menghadapi segala persoalan terkait pemilihan Bupati Pesawaran? Saya Mahmudi Izati, inilah Bincang Demokrasi. Sudah hadir bersama saya Ketua KPU Pesawaran, yaitu Pak Yatin Sugino. Terima kasih ya Pak sudah hadir dan meluangkan waktunya untuk sharing bersama di Bincang Demokrasi. Tema kita yaitu menakar kesiapan KPU Pesawaran dalam menghadapi Pilkada di 2020. Diketahui pelaksanaan Pilkada serentak di 2020 sesuai dengan usulan dari KPU yang kemudian diamini oleh Komisi 2 DPR RI pada tanggal 20 September di 2020. Pada perencanaan awal ini akan digelar yang namanya pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak. Pertanyaan saya Bang, tahapan apa saja sih yang sudah direalisasikan oleh KPU Pesawaran dalam menghadapi Pilkada di 2020 ini sebelum akhirnya harus tertunda akibat dari pandemi COVID-19? Terima kasih. Selamat pagi mitra TV yang sudah hadir di KPU. Ini adalah suatu kebahagiaan bagi saya bisa hadir dan berbincang dengan Karinda Izati ya. Terima kasih. Tadi pertanyaannya saya ingin sedikit mengupas terkait dengan kesiapan KPU. Pertama adalah KPU itu adalah lembaga pemerintah yang membidangi untuk penyelenggaraan pemilu. Memang di Undang-Undang 10 tahun 2016 itu diamanatkan bahwa penyelenggaraan pilkada di tahun 2020 akan dilaksanakan di bulan September tahun 2020, di mana tahapannya sudah dimulai di tanggal 1 Oktober tahun 2019, yaitu berupa penandatanganan kesepakatan bersama. Jadi KPU selalu penyelenggara, kemudian ada pemerintah daerah yang akan memberikan hibahnya. Dan di tanggal 1 Oktober tahun 2020 sudah memberikan hibah kepada KPU dan sudah ditandatangani MPK. Untuk angkanya pada saat itu sudah ditangani sekitar 28,2 miliar sekian. Nah, proses perjalanan waktu yang sudah dilaksanakan KPU adalah pertama adalah kita sudah mengumumkan berapa jumlah kalau ingin mendaftarkan diri dari calon perseorangan. Itu sudah kita umumkan di bulan November tahun 2019. Kemudian di bulan Desember itu kita sudah melakukan launching ya, tepatnya di tanggal 9 Desember kita melakukan launching pilkada. Kemudian di bulan Januari itu kita sudah mulai rekrutmen PPK, kita pemerintah kecamatan, dan di bulan Februari sudah terbentuk secara definitif PPK. Kemudian di bulan Maret kita juga sudah melakukan proses rekrutmen PPS. Nah, di sini kemudian muncul wabah virus corona 2019 yang kemudian itu disikapi oleh pemerintah bahwa untuk mengurangi penyebaran virus corona ini maka harus ada namanya social distancing, kemudian juga ada physical distancing. Nah, KPU selaku penyelenggara pemilu harus mengikuti perintah dari pemerintah. Kemudian kemudian KPU ini memberikan penyikapan berupa surat keputusan KPU nomor 179 yang ada beberapa tahapan yang ditunda. Kemudian dipertegas dengan surat edaran nomor 8 tahun 2020. Itu ada 4 tahapan yang kemudian ditunda. Yang pertama adalah pelantikan PPS yang kemarin yang sudah dibentuk. Jadi pelantikan PPS sampai hari ini belum dilantik, itu sudah kita bentuk. Kemudian adalah rekrutmen PDP.
PPDP, yaitu petugas pemungutan data pemilih yang fungsinya adalah untuk melakukan pendataan calon pemilih untuk pilkada tahun 2020. Kemudian adalah coklit itu sendiri, mencocokkan dan PPDP. Jadi PPDP yang mestinya melaksanakan tugas itu juga kemudian tahapannya kita juga. Yang terakhir adalah calon perseorangan. Calon perseorangan ini kebetulan kita memang sudah melakukan pembukaan untuk penyerahan syarat dukungan, tetapi sampai dengan akhir masa penyerahan syarat dukungan itu tidak ada, dan memang kita memang tidak. Kemudian untuk pilkada tahun 2020 itu dipastikan bahwa calon perseorangan itu tidak ada. Nah, kemudian mengingat prosesnya wabah corona itu belum, pandemi corona itu belum masih dalam masih heboh lah gitu ya, masih puncak-puncaknya dan belum melandai, belum ada tanda-tanda akan berakhir, maka kemudian KPU berkoordinasi dengan pemerintah dan DPR bahwa penyebabnya adalah ada opsi pilkadanya kemudian ditunda. Dan memang kebetulan secara hukumnya pemerintah kemudian mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yaitu Perpu nomor 2 tahun 2020 yang menyatakan bahwa pilkada tahun 2020 itu ditunda pelaksanaannya. Kemudian di situ diperkirakan bahwa pilkada tahun 2020 ini di bulan Desember tahun 2020, tepatnya di tanggal 9 Desember. Ini pun akan menjadi catatan bahwa ketika memang pandeminya sudah. Nah, alhamdulillah kemarin di tanggal 27 Mei tahun 2020 setelah pasca Lebaran itu antara pemerintah, Komisi 2, kemudian KPU, Bawaslu dan KPP melakukan rapat kembali yang menyepakati bahwa pilkada akan dilanjutkan di tanggal 9 Desember 2020. Nah, konsekuensinya adalah ada beberapa regulasi yang perlu dirubah yang nanti akan dituangkan dalam PKPU, dan juga nanti akan ada PKPU khusus yang mengatur tentang terkait pelaksanaan pilkada di tengah pandemi. Nah, PKPU sendiri itu yang pernah pasti dirubah adalah PKPU nomor 16 tahun 2019 yang kemudian diperbaharui menjadi PKPU 2 tahun 2020. Ini terkait dengan tahapan program ganjar pranowo. Karena kalau sebelumnya ada tanggal 23 Desember tahun 2020, karena ada pandemi menjadi tanggal 9 Desember. Nanti juga diubah. Otomatis ini juga akan berubah. Itu kan satu poinnya. Jadi pelaksanaan tanggal pelaksanaan itu berubah. Kemudian terkait dengan jumlah pemilih juga. Jumlah pemilih adalah 10 tahun 2016. Jadi jumlah pemilihnya adalah 800 per TPS. Tapi dengan adanya pandemi seperti ini, kemungkinan ini diturunkan dari 800 menjadi 500. Ini udah ada perkiraan belum Bang? Informasi mungkin dari pusat, kapan tahapan selanjutnya akan segera dimulai lagi gitu? Iya, hasil kesepakatan pemerintah KPU dan DPR itu pelaksanaannya sendiri mulai tahapan itu akan kita gulirkan lagi di tanggal 15 Juli tahun 2020, di mana nanti kita akan mengaktifkan kembali PPS mengaktif, kemudian juga kita akan lanjutkan rekrutmen PPDP yang kemarin tertunda, kemudian juga kita akan melakukan coklit secara keseluruhan. Oke, sejauh ini sudah ada berapa pasangan calon yang akan menang di pilkada 2020 ini? Kalau untuk pasangan calon memang kita belum melakukan pendataan yang belum ada sana. Oke, bagaimana sih reaksi ketika mendengar putusan bahwa pilkada yang seharusnya digelar pada 23 September ini akhirnya harus tertunda, sedangkan tahapan sedang berjalan gitu. Bagaimana reaksinya ketika itu, Bang? KPU selaku perpanjangan dari KPU RI yang menyelenggarakan pelaksanaan pilkada di kabupaten, tentu kita adalah sakina wakona, karena kita adalah pelaksana undang-undang. Jadi ketika undang-undangnya menyatakan ada perubahan, kita akan mengikuti. Jadi kami hanya sekedar mengikuti regulasi. Jadi apa yang disampaikan yang diamanatkan undang-undang yang kemudian diatur secara teknis di KPU kita laksanakan. Sama saya tadi kesepakatan kita diminta untuk menunda. Yang penting ada payung hukum yang membuat kita itu menjalankan aturan. Oke, pemerintah pusat, Bang, dan DPR RI ini sepakat menghelat pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak di 9 Desember mendatang.
pilkada di masa pandemi ini juga mempunyai tantangan tersendiri begitu. Iya. Jadi kalau saya ngobrol-ngobrol dengan orang tua, kemudian penyelenggara pemilu dan sebagainya, penyelenggaraan pilkada di tahun ini memang agak sedikit berbeda. Iya. Karena memang baru kali ini ada apa-apa yang sangat masif sehingga ada tatanan kehidupan kita yang sudah berubah. Makanya ada istilah normal dan
diberikan kesehatan dan nafas yang panjang untuk menjalankan tugas demokrasi ini sampai dengan selesai. Bang ya, terima kasih sudah hadir dan terima kasih juga untuk pemirsa Unix TV yang telah menyaksikan bincang demokrasi ini sampai dengan selesai. Saya Atma Fuji Izati beserta tim kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.